diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan nur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah Natal kita pada saat ini dengan bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak dan nanti akan kita buka dalam doa. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal tahun 2020 di rumah kami masing-masing. Dengan segala kesederhanaan dan situasi pandemi virus corona ini, Tuhan kiranya tetap menolong kami untuk boleh menghayati akan makna Natal di tahun ini. Kiranya kelahiran Kristus membawa semangat dan pengharapan baru bagi kami semua. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 109, bait pertama dan yang kedua, Hai mari berhimpun. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu.
damai telah lahir. Karya Supriyatmo. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya yang begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambakan kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 97, bait pertama dan bait yang kedua. Hai malaikat dari surga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita Natal yang demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Mari bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan menerima persembahan pujian dari paduan suara Nafiri. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Sujudlah
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini, terlebih di saat kami menghayati dan mencoba mencari makna Natal tengah-tengah situasi kondisi di masa pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengar. Dalam nama Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan juga dilanjutkan Matius 1 ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan dilanjutkan Injil Matius pasal 1 ayat 23 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah, bukan hanya Indonesia tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Karena virus corona telah menguasai dunia dan mengacaukan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, dalam dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan dalam kehidupan beragama. Banyak keluarga yang berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Sedangkan anak-anak yang harus belajar di rumah juga kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Jemaat pun gelisah karena tidak dapat beribadah sebagai mestinya di dalam gedung gereja. Bahkan angka kekerasan dalam keluarga dan tingkat perceraian juga meningkat. Nah, kondisi ini pun diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama dan terorisme, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah dapat terjebak dalam keterputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita hadapi. Tubuh kita dengan mudah dapat sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita dapat meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap terus dapat berdiri teguh di tengah badai hidup ini adalah karena kita yakin bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita juga bisa saja menderita
sama seperti yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita dapat menjalaninya dengan penuh damai di dalam keyakinan bahwa Allah hadir dan berjalan bersama dengan kita untuk menghadapinya. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi dikuasai oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 menyatakan hal yang sama, bahwa Allah yang adalah Sang Firman telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan umat manusia. Pernyataan ini menunjuk pada kelahiran Yesus di dunia atau yang biasanya kita rayakan sebagai hari Natal. Nah, dengan demikian Injil Yohanes ingin menunjukkan bahwa Allah yang maha tinggi itu menyatakan kerendahan hatinya dengan menjelma menjadi manusia demi kebaikan dan keselamatan umat manusia. Allah mengetahui bahwa manusia itu juga makhluk yang rapuh dan membutuhkan pertolongannya. Sehingga oleh kasih-Nya Allah berkenan hadir di tengah-tengah manusia dalam diri Yesus untuk membawa kedamaian dan juga keselamatan. Dan hal yang serupa juga dinyatakan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang menyatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini merupakan kutipan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Nah, hal ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus itu sejak dalam perjanjian lama sudah diberitakan dan kelahiran Yesus menjadi penggenapan akan nubuatan itu. Inilah kabar sukacita bagi umat manusia, karena secara eksplisit pun dinyatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah bukti kehadiran dan penyertaan Allah di tengah-tengah umat manusia. Yesuslah Sang Immanuel. Oleh karena itu, kelahiran Sang Immanuel membawa pengharapan akan hari esok yang lebih baik, bahkan membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal dalam situasi pandemi seperti sekarang ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh ini sungguh berharga baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan berkarya untuk pemulihan diri kita. Kehadiran dan pernyataan Allah itu memampukan kita untuk mengatasi berbagai macam kecemasan dan kekhawatiran hidup, bahkan konflik dan juga kekacauan. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Sang Firman, Sang Immanuel itu lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah.
Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, dan sekaligus menjadi alasan mendasar untuk kita saling melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Dengan demikian, perayaan Natal tidak hanya sebagai perayaan kelahiran atau ulang tahun Yesus saja, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana setiap kita merasakan kehadiran dan penyertaan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Nah, pengalaman akan kehadiran dan penyertaan Yesus itulah yang akan meneguhkan dan juga memampukan kita untuk terus berbuat baik, bersaksi, dan menyatakan belas kasih dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan cara bermurah hati dan saling tolong-menolong menanggung beban sesama kita. Kita pun juga meyakini bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Yesus tetap hadir dan beserta kita. Yesus membawa terang di tengah kegelapan, memberi pengharapan di tengah keterputusasaan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menanggapi firman Tuhan ini dengan penuh sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 99 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita surga bergema. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad
dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Sang Immanuel, yang saat ini benar-benar kami rasakan kehadirannya ketika kami boleh bersama-sama beribadah di hari Natal ini. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan hayati bersama-sama, semakin menguatkan kami dan meyakinkan kami bahwa Kristus Yesus ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menolong kami dan memberkati kami ketika kami harus menjalani kehidupan kami saat ini, di mana kami harus juga mengatasi dan menghadapi pandemi virus corona. Tapi biarlah semuanya itu Tuhan tetap terus mendorong kami dan memberikan pengharapan bagi kami akan hari esok yang lebih baik, karena kehadiran Kristus yang membawa damai sejahtera dan yang menolong serta memberkati kami semua. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan kami bersama, tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, tengah-tengah masyarakat maupun juga dalam kami berbangsa dan bernegara. Bila di hari Natal ini kami semakin bersemangat untuk menjalani hidup, tetap terus melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas anugerah cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami semua dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan biarlah kasih Kristus itulah yang juga senantiasa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi cinta kasih Kristus yang telah lahir dalam dunia, yang telah juga lahir dalam hati dan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya juga kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya di hari Natal ini juga boleh memberikan dampak yang positif, berikan semangat dan pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Ketika harus menghadapi berbagai macam problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan pertolongan kepada setiap pejabat pemerintahan dan juga setiap pengambil keputusan supaya boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan tetap terus dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, kiranya berita Natal kelahiran Kristus juga memberikan semangat baru, memberikan pengharapan yang baru, dan juga mengubahkan kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap gereja-gerejamu yang pada saat ini juga merayakan atau mengadakan ibadah Natal dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau utus. Kiranya Tuhan berkati dan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Allah juga yang senantiasa menolong kami semua untuk tetap terus mewartakan kasih Kristus itu di tengah-tengah situasi kondisi yang serba sulit seperti saat ini. Terima kasih Tuhan akan anugerah-Mu,
akan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, Allah yang senantiasa menyertai kami, bahkan terlebih ketika kami harus menghadapi situasi dan kondisi yang serba sulit. Kami menyadari akan kerapuhan dan kelemahan kami sebagai manusia, dan pada saat yang sama kami memohon pertolongan dari Tuhan, berkat Tuhan, kehadiran dan penyertaan Tuhan, supaya mampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan tetap terus menaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila sukacita Natal ini, damai Natal ini terus mewarnai kehidupan kami, dan terus kami wartakan kasih-Mu itu kepada semua orang, supaya nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus senantiasa dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab yang tertulis dalam Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi kidung jemaat 127 bait 1 dan 4. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sini menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan puji dan syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menghaturkan persembahan dalam ibadah ini. Tuhan, terimalah persembahan kami yang berupa uang, kuduskan, sucikan, agar persembahan ini bermanfaat bagi jemaat Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Selanjutnya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah Tuhan, persembahan ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 119, bait pertama dan bait yang keempat. Hai dunia, gembiralah.
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Hai, siarkan di